Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih dengan tafsir dari surah Al-Kautsar, dan masih membahas tentang ayat yang pertama yang bunyinya adalah inna a'tainakal kautsar. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, manakala beliau menafsirkan arti dari kalimat Al-Kautsar. Kata beliau, Al-Kautsar itu adalah al-khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah, keistimewaan atau kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada siapa? Kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu saat itu kita menyebutkan beberapa contoh keistimewaan yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata keistimewaan tersebut luar biasa dan juga banyak. Ya, ada keistimewaan yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh para nabi, ya. Dan ini bisa di dunia maupun di akhirat, ya. Dan kita sudah contohkan untuk di dunia, yaitu beliau diutus untuk seluruh manusia, seluruh umat, ya, bahkan untuk kalangan jin. Begitu juga contoh yang lain, diantaranya adalah mukjizat terbelahnya apa? Bulan. Dan ada juga keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW dan juga dimiliki oleh para nabi yang lain, ya. Dan kita contohkan kemarin adalah tubuh para nabi tidak akan hancur walaupun mereka sudah
dikubur ya selama berabad-abad sampai hari kiamat. Dan ini sudah cukup, yaitu keistimewaan Nabi SAW yang disebutkan di dalam dalil-dalil baik Al-Quran ataupun Sunnah, sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manakala kita ingin menceritakan keistimewaan Nabi kita itu harus punya apa? Punya dalil, punya argumen yang kuat. Ya, apa argumen tersebut? Ya, dalil baik dari Al-Qur'an apapun hadis-hadis yang sahih. Ya. Namun ternyata ada sebagian kalangan yang tidak mau ikut aturan tersebut. Ya, aturannya simpel. Kalau kita ingin berbicara tentang keistimewaan Nabi, maka harus apa adanya? Harus ada apanya? Ada dalilnya. Ya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih. Ya. Namun ternyata kita dapati ada beberapa orang atau ada orang-orang yang tidak mau ikut aturan tersebut. Ya. Jadi orang-orang yang menyimpang dalam meyakini keistimewaan Nabi SAW, mereka secara garis besar itu dibagi menjadi dua golongan. Nah, jadi kan pada pertemuan yang lalu itu adalah kita menyebutkan keistimewaan Nabi yang ada dalilnya. Nah, kalau malam ini adalah keistimewaan Nabi yang tidak ada dalilnya. Baik, atau penyimpangan terkait masalah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita sebutkan ada berapa golongan? Dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menentukan keistimewaan Nabi tanpa apa? Dalil, tanpa dalil yang kuat. Ini golongan yang pertama yang menyimpang, ya. Jadi tanpa didasari dalil yang kuat. Jadi mereka bercerita tentang keistimewaan Nabi 1, 2 dan seterusnya. Ketika ditanya dalilnya mana, maka mereka tidak bisa menjawab. Ya, tidak ada dalilnya memang, ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis yang sahih. Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang menyimpang yang kedua berkaitan dengan masalah ini adalah kebalikan dari golongan yang pertama. Ya, yaitu orang-orang yang mengingkari keistimewaan Nabi yang jelas-jelas ada dalilnya. Nah, jadi ada dua kelompok ini yang menyimpang. Pertama, menentukan keistimewaan Nabi tanpa dalil. Yang kedua adalah yang mengingkari keistimewaan Nabi padahal ada dalil yang jelas. Baik, kita akan contohkan ya penyimpangan dari dua golongan ini. Ya, kita contohkan golongan pertama dulu. Apa tadi? Yang menentukan keistimewaan Nabi tanpa dalil. Contohnya adalah berbagai keyakinan sebagian dari kaum sufi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan mencontohkan 5. Ya, dan penyimpangan mereka tidak hanya 5 ya tentang keyakinan masalah ini, ya, tapi ini sebagai contoh saja. Dan 5 contoh yang akan kita sebutkan ini ya satu sama lainnya itu saling bertautan, saling berhubungan. Ya, artinya keyakinan pertama yang merupakan muqaddimah atau pendahuluan untuk memasuki ke keyakinan yang kedua. Keyakinan kedua akan melahirkan keyakinan ketiga. Ketiga akan melahirkan keempat dan yang keempat akan melahirkan keyakinan yang kelima. Nah, itu yang akan kita contohkan. Nah, apa keyakinan mereka? Kita akan sebutkan keyakinan pertama. Ya, keyakinan pertama. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan dari apa?
dari nur. Nur itu apa? Cahaya. Cahaya siapa? Baik. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya Allah. Ya, jadi bukan sembarang cahaya, tapi cahaya Allah. Kelanjutannya mereka pun akhirnya meyakini bahwasanya alam semesta ini seluruhnya diciptakan dari cahayanya siapa? Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah diciptakan dari cahaya Allah, sementara alam semesta ini diciptakan dari cahaya Rasulullah. Nah, inilah yang biasa diistilahkan dengan keyakinan Nur Muhammad. Ya. Adakah yang artinya Nur Muhammad sini? Ya. Muhammad Nur adalah ya. Baik. Nah, setelah tercipta Nabi dari cahaya Allah, jadi mereka kemudian ya menyatakan beliau sallallahu alaihi wasallam membagikan cahayanya untuk menciptakan seluruh alam semesta. Berarti kita ini termasuk alam semesta enggak? Masuk. Ya, berarti kita ini terbuat dari apa? Cahaya Rasulullah katanya. Nah, keyakinan ini ya, keyakinan Nur Muhammad ini merupakan ideologi yang tidak berargumen kuat, tidak berlandaskan dalil yang kuat. Landasan mereka adalah sebuah hadis. Cuman sayangnya hadisnya apa? Hadisnya palsu. Ya, jadi bukan lemah lagi, tapi palsu. Ya, siapa yang mengatakan palsu? Ulun enggak? Ulun enggak ada paham masalah hadis, bagaimana menghukumi suatu hadis itu palsu. Tapi yang mengatakan ini adalah pakar hadis dari kalangan sufi sendiri. Jadi ada kalangan sufi yang merupakan pakar hadis, yang dia juga menyatakan bahwasanya hadis tentang Nur Muhammad itu adalah palsu. Ya, siapakah ahli hadis tersebut? Ahli hadis tersebut bernama Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini adalah seorang sufi tapi pakar hadis. Ya, kata beliau, ya ketika beliau menceritakan tentang hadis Nur Muhammad, ya beliau menyatakan, ya al-hadisu zahirul wad'i. Ya, hadisnya itu jelas palsu, jelas-jelas palsu. Ya. Kemudian kata beliau, wadihun nakarah, sangat mungkar. Wa fihi nafasun sufi, dan hadis ini beraroma ajaran sufi. Ya. Jadi hadisnya itu berbau-bau bulahan orang sufi, ya. Karena ketahuan ini adalah buatan orang sufi. Nah, belum lagi keyakinan ini ternyata berbuntut keyakinan batil lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, berarti Nabi itu manusia atau bukan? Bukan. Kenapa? Ya, karena manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Ya, dan banyak ya dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya manusia diciptakan dari tanah, ya. Yang itulah yang menyebabkan iblis kadahakun sujud dengan Adam. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Nah, itulah manusia diciptakan dari tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk mengatakan bahwasanya beliau adalah manusia. Ya, qul innama ana basyarum mislukum. Ya, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Berarti kalau manusia pasti diciptakan dari tanah, ya. Maka jelas dari sini kita mengetahui ya pernyataan manusia Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya itu menyelisihi dalil-dalil yang banyak di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, jadi Rasulullah karena beliau adalah manusia diciptakan dari tanah. Ya, kalau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, berarti menabrak dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Apalagi dalilnya berupa hadis
palsu. Ya masa hadis palsu ditentangkan dengan Al-Qur'an. Baik. Nah, belum lagi konsekuensi lainnya, keyakinan Nur Muhammad ini bisa menyeret pada pemahaman wahdatul wujud. Kok bisa? Tahulah apa dulu wahdatul wujud itu? Kalau bahasa Jawanya apa? Manunggaling qaulu Gusti ya. Apa itu maksudnya? Menyatu dengan dengan Allah gitu ya. Kok bisa keyakinan ini bisa menyeret pada pemahaman wahdatul wujud, menyatu dengan Allah? Karena kan tadi kita katakan mereka meyakini Muhammad diciptakan dari cahaya Allah. Berarti Nabi Muhammad bagian dari Allah. Kan gitu. Kemudian alam semesta itu diciptakan dari mana? Dari cahayanya Muhammad. Yang mana cahaya Muhammad tadi berasal dari Allah. Berarti sumbernya sama. Akhirnya alam semesta ini semuanya adalah Allah. Ya kan? Itulah yang disebut dengan wahdatul wujud. Semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah katanya. Maka ini adalah tentunya penyimpangan atau pemahaman yang batil atau keyakinan yang sangat batil. Ya. Saking batilnya pernyataan ini sampai-sampai disebutkan dalam sejarah tanah air kita, orang yang menyebarkan pemahaman ini, yaitu pemahaman wahdatul wujud, itu dihukum mati oleh para siapa? Para wali. Ya, wali siapa nih? Wali Songo. Siapa orang yang menyebarkan pemahaman ini? Ya. Siti Jenar ya. Ada Sitinya Syekh Siti Jenar ya. Itu dihukum mati gara-gara menyebarkan pemahaman yang sangat parah ini. Jadi keyakinan yang pertama apa tadi? Ya, mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nur Allah atau cahaya Allah. Keyakinan yang kedua, nah, setelah mereka berhasil meyakinkan orang-orang bahwasanya Rasulullah SAW adalah bagian dari Allah, maka mereka pun selanjutnya mengajak kepada keyakinan yang kedua. Apa keyakinan yang kedua itu? Keyakinan kedua adalah mereka meyakini bahwa setelah wafatnya Nabi SAW, beliau masih bisa mendengar doa. Ya, bahkan tidak hanya mendengar tapi juga bisa mengabulkan permohonan para manusia. Ulangi. Jadi keyakinan yang kedua, mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau bisa mendengar doa dan mengabulkan doa para manusia. Nah, jadi mukaddimahnya tadi Nabi Muhammad tercipta dari nur Allah. Ya, maka berkembang akhirnya ya mereka menyatakan berarti Nabi Muhammad bukan orang sembarangan. Ya, sampai muncullah keyakinan yang kedua yang menyatakan bahwasanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah meninggal, beliau masih bisa mendengar, ya bahkan tidak hanya itu, ya beliau juga bisa mengabulkan doa dan permohonan para manusia. Nah, itulah keyakinan mereka akhirnya. Ya, maka dari sini kita bisa memahami kenapa sih sampai sekarang, sampai detik ini masih saja ada orang-orang yang telaten dengan khusyuk membaca wirid-wirid yang isinya minta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bunyi wirid tersebut, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepadamu, wahai sayyidi, wahai Rasulullah. Ini ada masalah enggak sampai sini? Ada. Ya, karena ini salawat, dan salawat ibadah yang mulia yang diperintahkan. Masalahnya di mana? Yang setelahnya. Apa kata mereka? Khud biyadi, wahai Rasulullah, gamitlah tanganku.
qallat hilati ya Rasulullah, kemampuanku sangat terbatas. Adrikni, tolonglah aku. Akhirnya minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat lain atau dalam riwayat-riwayat yang lain, ya Rasulullah aghisni, bahkan seperti itu. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi inilah masalahnya, ya, karena mereka terang-terangan meminta tolong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah ayat 5 Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Ya, maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Ya, kalau meminta kepada makhluk boleh enggak? Boleh dalam perkara yang mubah kepada orang yang hadir, bukan orang gaib. Ya. Ya, dan mereka mampu untuk menolong, tidak mengapa. Ya, karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini dalam hal yang dimampui oleh manusia. Adapun hal yang tidak dimampui oleh manusia, maka mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dinyatakan hasan sahih oleh beliau, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan ini sudah kita jelaskan panjang lebar ketika kita menafsirkan surah Al-Fatihah. Nah, silahkan dimurajaah lagi. Baik. Kemudian berikutnya keyakinan yang ketiga. Ya, jadi keyakinan pertama tadi Nabi Muhammad tercipta dari nur Allah. Yang kedua, akhirnya dengan hal itu mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW bisa mendengar, bahkan bisa mengabulkan permintaan atau doa-doa para manusia. Baik, keyakinan ketiga. Setelah berhasil menanamkan keyakinan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar permintaan kita. Ya, bukan hanya mendengar tapi bisa mengabulkan permintaan kita, maka mereka melangkah ke keyakinan yang ketiga. Ya, apa yang mereka ingin lakukan? Mereka berusaha mengeluarkan, ya, dalam tanda kutip, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kuburannya. Ulangi, keyakinan ketiga atau usaha ketiga mereka berusaha untuk mengeluarkan dalam tanda kutip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kuburan beliau. Jadi mereka masih merasa nggak cukup nih, kurang puas. Ya, kalau misalnya di kuburan saja ya Nabi mendengar, ya bisa mengabulkan permintaan. Kurang puas. Ya, mereka ingin lebih daripada itu. Mereka ingin mengeluarkan Nabi SAW dari kuburannya. Bagaimana caranya? Ya, kalau langsung dikeluarkan kan bahaya ya. Bisa diprotes tuh. Ya. Caranya adalah sedikit demi sedikit. Ya, pertama adalah dengan cara mereka membuat dongeng. Apa itu dongeng? Ya, kisah ya. Ya, apa dongengnya? Mereka ya meyakini bahwasanya tangan Nabi SAW bisa keluar dari kuburannya. Itu pertama lah. Jadi mereka meyakini bahwasanya tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa keluar dari kuburannya. Lalu menyalami seseorang yang bernama Ahmad Ar-Rifai. Nah, siapa tuh Ahmad Ar-Rifai? Ini kisah ya.
Ya, dia adalah pendiri tarekat Rifaiyah. Ya. Jadi ini langkah ketiga mereka. Jadi kada langsung tubuh Nabi seluruhnya ndak. Ya, mulai dari apa dulu? Tangan dulu. Ya, kalau tubuh kan terlalu ekstrim. Jadi yang dikeluarkan tangan dulu. Ya, jadi konon katanya Ar-Rifai ini ya orang yang hidup di abad ke-6 Hijriyah. Ya, dia berhaji ke Baitullah, kemudian mampir di kota Madinah untuk berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah berada di hadapan makam Rasulullah, Ahmad Rifai ini kemudian bersenandung membacakan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Tiba-tiba begitu selesai, ya, dia membacakan syair-syair tersebut, tiba-tiba tangan Rasulullah itu keluar dari kuburannya. Ya. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Ahmad Rifai? Dia langsung menyelami tangan Rasulullah dan dicium oleh Ahmad Rifai. Ya, setelah itu masuk lagi tangan Nabi ke dalam kuburan. Nah, ini ceritanya gitu. Ini jelas dongeng ya. Ini jelas dustanya. Ya, kenapa? Kenapa kita bisa memastikan ini dusta? Ya, nah kita harus berdalil dua nih. Ya, jangan mengatakan ini dusta wara enggak. Ya, kita jelaskan ini jelas dustanya. Kenapa? Pertama, ada beberapa alasan. Kejadian ini kan kejadian yang luar biasa. Ya, ini yang disebut dengan karomah mungkin ya. Ada enggak orang yang lebih soleh dari Ar-Rifai ini? Banyak. Ya, di antaranya ada yang lebih bertakwa. Ya, yang lebih besar imannya, bahkan dijamin masuk surga, yaitu para sahabat. Ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan yang lain-lainnya. Mereka ini lebih bertakwa, lebih besar keimanannya daripada Rifai ini. Ya. Tapi apakah diriwayatkan dari mereka ini ya ada kejadian seperti ini? Yang tidak ada sama sekali. Ya. Toh tiba-tiba ada orang yang hidup di zaman ya atau di abad ke-6 Hijriah menyatakan demikian. Ya. Padahal ada yang lebih istimewa dari dia, ya, tidak pernah mengalami hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya, semasa hidup Rasulullah SAW, beliau itu tidak memiliki kebiasaan untuk menyodorkan tangan supaya dia apa? Dicium. Bukan disalami, bukan dicium. Ya. Jadi kadang-kadang Nabi semasa hidup beliau mengasih minyak wangi di tangan beliau, ya, bolak-balik, ya, kemudian cium gitu, nggak ada. Ya. Jadi Nabi SAW ketika bertemu dengan sahabatnya biasa saja, menyampaikan salam seperti biasa saja. Ya. Walaupun diriwayatkan memang Fatimah pernah mencium tangan Nabi SAW, tapi tidak sengaja beliau menyurahkan tangan beliau seperti itu. Ya. Tapi kok tiba-tiba, ya, ketika ya si Ar-Rifai ini datang ke kuburan Nabi, lantas Nabi menyuruh tangan untuk dicium. Ya, ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga alasannya, tidak ada satupun di antara ahli sejarah Islam, ya, seperti Al-Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, mereka ahli sejarah nih. Tidak ada satupun di antara mereka yang menceritakan kisah tersebut. Ya, padahal kisah tersebut adalah kisah yang super ajaib, ya kan? Ya, yang namanya ahli sejarah, perkara kecil aja pun di mereka sebutkan. Ya, apalagi perkara besar. Nah, perkara besar ini ternyata sama sekali tidak disebutkan oleh para ahli sejarah, ya. Maka yang ada sebenarnya kisah ini memang tidak ada. Hanya sebatas ya dibuat-buat. Baik. Yang keempat, nah ini yang lebih parah lagi nih. Secara akal pun tidak mungkin. Kenapa? Tadi ulun siang ada kalau men-share tentang makam Nabi SAW. Ya, ada yang baca, ada yang enggak mungkin ya. Ya, kubur Nabi SAW sejak pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan itu terjadi pada tahun 88 Hijriyah, masih di abad pertama Hijriyah.
ya, beliau ya memerintahkan untuk rumah Aisyah, tempat kubur Nabi itu dihilangkan, kemudian diganti dengan bangunan yang tinggi, ya, yang terbuat dari batu hitam. Tingginya itu 6 meter. Kemudian ditutupi dengan atap. Ya. Kemudian setelah itu bukan hanya dinding rumah Aisyah tadi, kemudian ditambah lagi dengan bangunan segi 5. Itu dinding yang kedua. Dengan tinggi yang sama, tebalnya itu 1 meter kurang lebih. Ya. Kemudian dicatatkan Nabi mengeluarkan tangannya, gimana? Apakah dia menembus dinding itu? Ya, maka ini tidak mungkin. Ya, jadi ini menambah ya jelas bahwasanya cerita ini hanya dusta atau dongeng belaka. Ya, jadi jangan percaya dengan ya hal-hal yang demikian, karena itu tidak mungkin. Ya. Bahkan kalau kita lihat ukuran tempat kita salam, kalau kita misalnya masuk ke bab salam, untuk salam kepada Nabi SAW, jarak antara kita berdiri dengan kubur Nabi itu sekitar 7 meter. Ya, jadi kalau Nabi mengeluarkan tangannya nggak mungkin nyampe juga. Ya, ada askar pulang di situ leh. Ya, kada mungkin. Ya, ini dusta. Ya, ini jadi keyakinan yang ketiga. Baik, keyakinan yang keempat. Setelah itu, ya, ternyata ketika mereka melihat bahwasanya dongeng tadi yang mengeluarkan tangan tadi laris di kalangan orang-orang awam yang tidak berilmu, ya kan, yang laris sepertinya orang-orang di kalangan yang tidak berilmu kan, percaya yang seperti ini. Maka mereka melangkah ke langkah berikutnya, yaitu mereka mengeluarkan dalam tanda kutip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makamnya. Ya, jadi bukan hanya tangannya, ya, sekarang seluruh jasadnya keluar. Ini keyakinan yang keempat. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah ya mereka meyakini bahwa di dunia ini mereka bisa bertemu dan bisa melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam nyata. Ya, jadi ini keyakinan keempat, ya, mereka meyakini bahwa di dunia ini mereka bisa bertemu dan bisa melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam nyata. Maksud di alam nyata apa? Bukan mimpi, ya, bukan sebatas mimpi. Ya, jadi setelah mereka berhasil mengeluarkan tangan, ya, gak cukup sampai di situ, mereka pun mengeluarkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka meyakini bahwasanya Nabi itu bisa dilihat di dunia ini dalam keadaan terjaga. Ya, jadi bukan tidur. Kalau tidur bisa enggak? Ya mungkin, tapi ini terjaga. Apa argumen mereka? Ya, apa dalil mereka bahwasanya mereka bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga? Ya, kebanyakan mereka berargumennya dengan dongeng-dongeng tadi. Ya, dengan kisah-kisah tidak jelas, ya. Dan itu banyak kisahnya leh. Baik. Tapi di antara mereka juga ada yang berdalil dengan hadis. Wah, hati-hati nih. Ya. Mereka juga berdalil dengan hadis. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Ayo. Kayak Bang Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Wala yatamassalu syaitanu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, dan syaitan tidak bisa menyerupaiku. Nah, ini dalilnya kuat ya, dak? Oh, ya, kuat ya. Baik, kalimat pertama kita akan bahas hadis ini. Kata Nabi SAW, "Man ra'ani fil manam." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi. Masalah enggak? Oh, masalah. Ya, karena memang bisa jadi seseorang itu melihat Rasulullah di dalam mimpi, dan itu banyak kejadiannya, ya, banyak kisahnya, walaupun banyak dustanya. Ya. Memang syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi syaitan itu bisa berdusta enggak? Bisa. Dia bisa mengaku aku adalah Nabi. Ya, jadi rupanya bukan Nabi, tapi dia mengaku
nabi. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwasanya kalau kita bermimpi itu benar-benar nabi atau bukan? Caranya adalah dengan bandingkan yang dia lihat dalam mimpi tersebut dengan syama'il nabi, ya. Dan itu seperti kitab Al-Imam At-Tirmidzi, Syama'il Nabi. Ya, rambut Nabi SAW itu bagaimana? Ya, disebutkan rambut beliau itu bergelombang, ya, tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Tinggi badan beliau tinggi tapi tidak terlalu tinggi banget, ya, dan beliau tidak rendah. Ya. Uban beliau gimana? Tidak sampai 20 helai. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, aku melihat Nabi, kayak apa sekarang? Ya, rambutnya putih, ya, sudah tua, bungkuk pulang, itu lain Nabi dah. Walaupun mengaku Nabi. Ya, nah, jadi ini penting juga belajar syama'il Nabi biar tahu apakah itu benar-benar Nabi ataukah tidak. Ya. Baik, jadi tidak ada masalah kalau kalimat yang pertama, barang siapa yang melihatku dalam mimpi. Nah, yang menjadi masalah adalah kalimat berikutnya, fasayarani fil yaqzah. Maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Nah, inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya. Maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Maka secara garis besar bagaimana para ulama menjawab atau menjelaskan makna dari hadis ini? Ya. Secara garis besar ada 3 jawaban terkait lafaz hadis ini. Pertama, hadis ini menyelisihi hadis-hadis yang lain yang juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari juga. Jadi ada beberapa riwayat dari Bukhari dan semuanya tidak menyebutkan lafaz ini kecuali riwayat ini. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dengan riwayat yang lain. Ya. Ternyata riwayat ini saja yang menyebutkan fasayarani fil yaqzah. Ya, dan dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Adapun hadis yang lain tidak menyebutkan lafaz ini. Dan riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang lain selain Abu Hurairah tidak ada yang menyebutkan lafaz ini. Ya, begitu juga riwayat-riwayat dari selain Bukhari tidak menyebutkan lafaz ini. Ya, maka dari sini, ya, kesahihan atau keabsahan tambahan lafaz ini masih diragukan. Ya, masih diragukan. Kita tidak mengatakan ini langsung dhaif, enggak. Ya, tapi kita menyatakan masih ada keraguan di sini karena menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, katakanlah hadis ini sahih. Ya, artinya ini kan di Bukhari ini, pasti sahih katanya. Baik. Maka bagaimana menjawabnya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam kitab beliau apa? Fathul Bari, syarah sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan maksud dari hadis ini. Ya, barang siapa melihat Nabi dalam mimpi, seakan-akan dia bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga, ya, karena memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Artinya kalau dia melihat melihat Nabi di dalam mimpi benar-benar itu adalah Nabi, maka seolah-olah dia melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, itu adalah penafsiran yang pertama, dan penafsiran ini ternyata diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Ya, jadi riwayat Imam Ahmad ini menjelaskan yang ada dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi ada tambahan dalam riwayat Ahmad, faka'annama ra'ani fil yaqzah. Seolah-olah dia melihatku dalam keadaan terjaga. Maka jelas ada masalah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, itu jawaban yang pertama atau jawaban bagi mereka yang menyatakan ini hadisnya sahih. Atau kata Ibnu Hajar, kemungkinan yang kedua maksudnya adalah barang siapa yang melihat Nabi dalam mimpi di dunia, maka ia akan melihat Nabi secara terjaga di mana? Di akhirat. Ya, jadi bukan di dunia maksudnya di sini. Baik, nah jelas jawaban Ibnu Hajar. Ya, kalau ada yang bertanya, ya Ustaz, kenapa enggak diartikan secara harfiah saja, secara zahir hadis saja? Ya, bahwasanya kita benar-benar akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ya. Kalau kita artikan secara lahiriah, secara zahirnya, maka akan membawa beberapa konsekuensi batil. Ya, konsekuensinya apa?
nanti para sahabat yang baru-baru masih ada sampai hari kiamat. Ya, pasti ada sahabat terus. Ya, sahabat itu apa? Orang yang bertemu Nabi, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam. Kan gitu. Nah, kalau dikatakan Nabi SAW masih bisa dilihat dalam keadaan terjaga, ya, bisa jadi di sini ada sahabat. Kan gitu ya. Ya, karena dia beriman melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam, ya. Sementara sekarang masih ada sahabat atau enggak? Enggak ada. Ya. Maka ini konsekuensi yang pertama. Atau konsekuensi yang lain yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi, kata beliau, coba bayangkan misalnya ada 5 saja yang melihat Nabi, ya. Misalnya satunya di Barabai, ya, keduanya di mana? Di Banjar, ketiganya di Afrika, keempatnya di Arab, ya, kelimanya di mana lagi? Australia. Baik, 5 orang ini yang melihat Nabi nih. Ya, sekarang jadi pertanyaan, jasad Nabi ada berapa gram? Kok bisa pindah-pindah sini sana gitu kan? Ya. Apakah mereka mengatakan jasad Nabi itu ada 5? Ya, yang mana yang bujur? Ya, apalagi kalau misalnya dinyatakan dalam waktu yang sama, ya itu enggak mungkin. Sudah? Baik. Kemudian kalau misalnya bujur, Nabi bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Misalnya di Barabai ini ada yang melihat Nabi katanya, dalam keadaan terjaga. Ya. Terus yang di Madinah itu kuburan Nabi itu kemana? Apakah kosong? Ya. Terus bagaimana orang yang berziarah kepada Nabi? Ya. Kemudian mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Apakah dia salam kepada kuburan yang kosong? Kan gitu. Jadi banyak konsekuensi batil, ya, pernyataan mereka yang menyatakan Nabi bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Makanya para ulama pun menjelaskan bahwasanya maksud hadis itu tidak secara zahirnya, ya. Karena kalau kita jelaskan secara zahirnya, maka akan menimbulkan keyakinan-keyakinan yang batil. Kemudian jawaban yang ketiga terhadap hadis tadi, ya. Di antara mereka sendiri yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi SAW bisa dilihat ketika kita terjaga. Ternyata di antara mereka pun terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana sih teknis melihat Nabi itu? Ya, ada yang mengatakan, ya, ada yang meyakini bahwasanya Nabi itu sebenarnya belum wafat katanya. Ya, cuman Nabi sembunyi saja. Mana itu ada aja, macam-macam. Ada juga yang mengatakan, ya, bahwasanya Nabi sebenarnya sudah wafat. Cuman yang ditemui itu hanya rohnya saja. Ada juga yang demikian. Ada juga yang meyakini bahwasanya Nabi itu bisa beralih rupa, ya, merubah rupanya. Ini semuanya dongeng orang-orang sufi, ya, jadi yang dipercaya. Nah, ketika di antara mereka sendiri saja terjadi perbedaan pendapat, maka ini semakin, ya, memperjelas kerancuan pemahaman tersebut. Ya, ini keyakinan keempat selesai. Keyakinan yang kelima. Ya, jadi setelah mereka masuk dalam tahapan meyakini mungkinnya Nabi untuk ditemui secara langsung di alam nyata bukan mimpi, maka terbuka lebarlah pintu di hadapan mereka untuk apa? Merubah syariat Islam, ya. Kalau sampai tahapan yang keempat tadi, ya, pintu untuk merubah syariat Islam terbuka lebar. Artinya kalau Nabi bisa dilihat di alam nyata, maka akan terbuka lebar pintu, ya, dirubahnya ajaran Islam. Ya, kalau sebelumnya ketika orang membuat amalan baru, pasti mereka akan ditodong. Mana dalilnya? Ya, Qur'annya apa, surah berapa, ayat berapa? Kalau hadis dalam mana, ya, nomor berapa hadisnya? Ya, dan mereka tidak bisa menjawab. Ya, tapi setelah mereka punya keyakinan Nabi bisa dilihat di alam nyata, ya, maka sudah mudah jawabnya. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Ya, enggak ada hadisnya. Ya, wong saya langsung ketemu sama Nabi katanya. Langsung dari pusatnya. Nah, jadi keyakinan mereka yang kelima adalah mereka meyakini bahwa Rasulullah lah yang mengajarkan
wirid-wirid tarekoh kepada para syekh mereka. Ulun ulangi, mereka meyakini bahwa Rasulullah lah yang mengajarkan wirid-wirid tarekat kepada para syekh mereka. Inilah buntutnya, ya, buntut dari rangkaian keyakinan-keyakinan tadi. Ya, meyakini bahwa Rasulullah yang mengajarkan wirid-wirid tarekat kepada para syekh mereka. Ya, contohnya apa? Ya, contoh yang masyhur adalah pengakuan seseorang yang bernama Ahmad At-Tijani, ya, yang wafat pada tahun 12 atau 1214 Hijriyah. Ya, siapa dia? Ya, pendiri tarekat At-Tijaniyah. Dia mengklaim bahwasanya wirid-wirid tarekat dia itu didapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dikisahkan dia dapat langsung dalam bentuk sudah ditulis. Ya, dalam bentuk kertas. Ini mengalahkan Nabi ketika menerima wahyu, ya. Kalau Nabi menerima wahyu kan masih melalui pendengaran. Ya, baru ditulis oleh para sahabat. Kalau ini tidak, langsung dari Rasulullah bertuliskan wirid-wirid tersebut. Yang lebih parah lagi, fadilah dari wirid-wirid tersebut itu luar biasa. Ya, di antaranya adalah barang siapa yang membaca salawat, ada salawat yang masyhur di kalangan mereka yaitu salawat Fatih. Kata mereka, barang siapa yang membaca salawat ini satu kali saja, maka pahalanya sepadan dengan khatam Al-Quran sebanyak 6 kali. Ini kebangetan, ya, bangetan banget ini, ya, fadilahnya kada malang-alang, ya. Coba bayangkan kalau seandainya tiap-tiap orang bisa bikin ajaran baru, ya. Terus apa makna firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya, toh semua orang bisa membuat syariat baru, ya. Kalau seperti ini akhirnya orang yang mengatakan, orang yang tidak sholat akhirnya mengatakan apa? Oh, aku sudah izin dengan Rasulullah. Ya, aku ada sholat lagi, katanya. Sudah sampai pada derajat hakul yakin, kata mereka. Ya, sudah sampai pada tingkatan mereka dibebaskan dari syariat Islam. Makanya ada istilah batamat sembahyang, ya kayaknya bang. Ya di keyakinan itu ya dari Nur Muhammad dulu sampai ke tadi panjang kisahnya. Ya. Nah, jadi inilah golongan pertama yang mana mereka menetapkan keistimewaan Nabi tanpa dalil yang kuat baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Baik, golongan kedua tadi apa? Ya, ada keistimewaan yang jelas dalilnya tapi mereka ingkari. Ya, contohnya adalah penganut Ahmadiyah. Ya, penganut Ahmadiyah, pengikut siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Jadi penganut Ahmadiyah mereka mengingkari keistimewaan Nabi SAW sebagai penutup para nabi. Ya. Itu keistimewaan atau bukan? Keistimewaan. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jelas dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Jadi penutup para nabi berarti kalau ada nabi lain, ya seperti pengakuan Mirza Ghulam Ahmad tadi, berarti penutup nabi bukan Nabi Muhammad. Ya, ini tentunya keyakinan yang batil. Ya, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi dengan selesainya diutusnya nabi, ya maka kenabian itu sudah ditutup. Ya. Ketika kenabian saja ditutup, apalagi kerasulan. Karena setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Ya. Dan Nabi SAW secara jelas di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Ya. Kita sebutkan ini
Karena mereka menafsirkan khataman nabiyyin itu sebagai cincin, ya, cincinnya para nabi katanya. Jadi terserah, ada yang jadi kalungnya para nabi, cincinnya para nabi, gelangnya para nabi. Ya, Muhammad itu adalah kata mereka cincinnya para nabi. Nah, maka kita sebutkan dalil ini yang menegaskan jelas bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dengan ini ya selesailah pembahasan kita untuk tafsir dari surah Al-Kautsar ayat pertama. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan untuk tafsir Al-Kautsar ayat kedua. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.